Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar sobat backpacker semua? Jumpa lagi dengan saya Mufet Tour. Kali ini saya akan menceritakan perjalanan backpacker saya dari Jenewa, Swiss menuju Paris, Prancis. Adapun jadwal penerbangan saya Desma dan Fani kali ini adalah jam 10 malam waktu Swiss. Setelah boarding pass, saya pun terbang bersama EasyJet dari Bandara Jenewa menuju Bandara Orly, Paris. Kira-kira 1 jam perjalanan, saya pun melihat Menara Eiffel dari jendela pesawat. Ini pertanda bahwa saya sudah tiba di Paris, Prancis, dan sebentar lagi tiba saatnya untuk landing di Bandara Orly. Tak lama kemudian, pesawat pun mendarat dengan mulus di Bandara Orly. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Di bandara ini saya pun berpisah dengan Desma dan Fani karena tujuannya berbeda. Desma dan Fani menuju pusat kota Paris, sedangkan saya menuju Gentilly yang sedikit agak jauh dari Menara Eiffel. Desma dan Fani pun memutuskan untuk menyewa taksi menuju hotel mereka. Dan mari kita simak perbincangan Desma dengan sopir taksi saat di perjalanan. That's so interesting, I think. Yes, it's beautiful. Yeah. Buildings, look at it. They have here. They have 1 century, 2 centuries buildings, 3, 5 centuries. So this is the Montparnasse. I can take you. You come here. You can with the metro or you walk. You leave Paris when? Yes, only just 1 day. But Just 1 day? yeah, because tomorrow I have to go to Amsterdam With the train? with the train. Ah, okay. Oh, so you need to visit Eiffel Tower tomorrow? Yeah, Because now you are tired maybe. yeah, tomorrow. It's not too late. But, In the night. Eiffel Tower in the night. Hanya butuh waktu 30 menit perjalanan, akhirnya Desma dan Fani serta El tiba di hotel dan kini saatnya Desma mereview hotel tempat mereka menginap. Alhamdulillah. Okay. Thank you. Welcome. So safety. So safety. Ah, yes. I love it. So you can go. We will go after Yeah. the speech. Ya, ya. Jadi ini hotel kita di Paris, baru opening 2 hari. Pelayanannya benar-benar bagus, ramah, dan sangat safety karena kita mau masuk itu harus pakai kode. Room hotel punya kode masing-masing, jadi benar-benar safety. No, second time, but yeah. Maybe 10 years ago with my father, mother, and my brother, sister. Okay. Yeah. But now with my husband and my Very son. much. Yeah. Yeah. Are you getting tired? Thank you. Welcome. Yeah. So you
have tea, coffee, Yeah. still water, sparkling water. Oh yeah. So, yes. Thank you very much. Your key is here. Merci. If you need anything else, Okay. you can ask to from it. Oke. Thank you. Thank you. Welcome, good night. Ya, good night. Ini adalah hotel kita. Ada balkonnya dan Di saat Fanny dan Desma Hour. tidur terlelap menikmati mimpi indah di kota Paris, posisi saya masih dalam perjuangan menemukan hotel yang saya pesan lewat Agoda. Saya naik MRT menuju stasiun Antony, masih di wilayah Bandara Orly. Lalu saya naik kereta monorail menuju stasiun Cité Université. Nah, dari stasiun Cité Université, saya harus oper lagi menuju stasiun Gentilly. Tak butuh waktu lama, hanya 10 menit saya pun tiba di stasiun Gentilly, pertanda saya sudah sampai di wilayah hotel tempat saya menginap. Saat keluar dari stasiun, saya bingung, blas ra ngerti lor kidul, tidak tahu arah sama sekali. Lebih parahnya lagi, saya tidak ada akses internet di ponsel. Jadi saya tidak bisa meminta petunjuk Mbah Google kemana saya harus berjalan menuju tempat saya menginap. Saya pun mantap melangkahkan kaki mencari hotel yang saya pesan. Akhirnya saya pun memberanikan diri untuk bertanya pada seseorang yang saya temui di tengah jalan. Dan untungnya orang tersebut sangat baik dan memberitahu saya kemana saya harus melangkahkan kaki menuju ke hotel tempat saya menginap. Dan ternyata hotel yang saya tuju sudah dekat. Walau hanya hostel, tapi tetap saja cukup mahal karena penginapan di Paris nggak ada yang murah. Nah, ini dia penampakan hostel saya. Jo and Jo Paris Gentilly. Satu kamar ada sekitar 8 bed campur cewek dan cowok. Tapi walaupun sekamar 8 orang, kamarnya cukup bersih, kasurnya juga nyaman. Tak terasa hari pun sudah pagi menjelang siang. Saatnya untuk memulai aktivitas kembali, melanjutkan perjalanan backpacker saya menyusuri kota Paris. Saya pun mandi, setelah itu breakfast di resto. Dan setelah breakfast sejenak saya merebahkan diri, menunggu waktu check out sambil menghimpun tenaga untuk melakukan perjalanan mengelilingi kota Paris. Kembali ke cerita Desma dan Fanny serta El. Pagi itu mereka sudah rapi dan bersiap mencari breakfast di resto. Desma, Fanny, dan El mencari resto terdekat dari hotel agar cepat mendapatkan sarapan pagi karena El sudah merengek minta makan. kita mau nyebrangnya di sana loh, Beb. Ojo sembarangan. Ih, Kiki ngawur. Ya wis. Tak lama kemudian Desma dan Fanny memesan makanan khas Prancis karena mau mesen bakmi godok warung pojok nggak ada, mau mesen nasi uduk juga nggak ada, akhirnya mereka mesan pasta. Sini murah-murah say. Strawberry. Perfecto. Setelah selesai sarapan, Desma, Fanny, dan El melanjutkan perjalanan menuju Menara Eiffel yang nggak begitu jauh dari tempat mereka makan. Pulpennya? Lari. Warteg. Bere keludian. Kembali lagi ke cerita perjalanan saya.
Setelah check out, saya pun melanjutkan perjalanan backpacker saya untuk mengeksplor kota Paris. Tujuan utama adalah Menara Eiffel, dan saya segera menuju MRT untuk pergi ke Menara Eiffel. Ketika transit di stasiun Notre Dame untuk ganti MRT, saya pun memutuskan keluar stasiun untuk mengunjungi tempat wisata Notre Dame de Paris, yaitu merupakan katedral Katolik yang menjadi salah satu ikonik wisata di Paris. Tempat ini mempunyai bangunan besar dan arsitektur yang sangat megah. Katedral ini didesain pada tahun 1163 oleh Bishop Maurice dengan arsitektur gotik. Bangunannya yang bersejarah ini dikunjungi oleh wisatawan sebanyak 13 juta tiap tahunnya. Terdapat menara kembar yang menjulang tinggi dan menarik untuk naik ke atas. Akan tetapi, katedral ini mengalami kebakaran pada tanggal 15 April 2019. Dimanfaatkan jadi tempat wisata gitu. Nah, setelah foto-foto, perut saya pun lapar dan saya mencoba untuk mencari warung nasi Padang atau warteg yang ada di kota Paris. Pokoknya yang penting ada nasi. Saya pun menyusuri lorong-lorong gang di sekitaran Notre Dame. Banyak rumah makan di sana, tapi tak satu pun yang menjual nasi. Karena nggak ada yang jual nasi, saya pun membatalkan diri untuk makan dan segera kembali ke stasiun MRT untuk menuju Menara Eiffel. Perjalanan dari stasiun Notre Dame kira-kira hanya 5 menit, saya sudah tiba di stasiun Champ de Mars. Dari stasiun itu, saya berjalan menuju Menara Eiffel kira-kira setengah kilometer. Dan akhirnya saya pun menyaksikan dari dekat kemegahan Menara Eiffel yang selama ini hanya saya lihat di televisi dan majalah. Setelah puas melihat dari dekat, saya pun berjalan menuju taman untuk mencari spot foto agar dapat view Menara Eiffel secara full, sekaligus mencari Desma dan Fanny. Dan ternyata benar dugaan saya, Desma dan Fanny sedang asik berfoto ria di tengah taman. You get lost. Maybe Pak ya viral. Dan akhirnya kami pun bergabung kembali menikmati perjalanan backpacker bersama
untuk mengeksplor tempat wisata di Paris. Setelah puas fotoria, kami pun melanjutkan perjalanan menuju Sungai Seine untuk menikmati kota Paris dari Sungai Seine yang sangat terkenal itu. Dan perjalanan backpacker menyusuri Sungai Seine saya lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih atas atensi sobat backpacker semua. Jangan lupa bantu subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan informasi perjalanan backpacker lainnya. Bagi Anda yang ingin bertanya-tanya, silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa pada perjalanan backpacker saya berikutnya menyusuri Sungai Seine di kota Paris.